Halo semua, saya Aldo Arisandi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bincang santai seputar Desa Tumbang Manggu. Baik itu potensi maupun kekurangan yang dialami Desa Tumbang Manggu sampai saat ini. Oke, let's go. Banyak potensi daya alam, salah satunya adanya pengembangan, paling tidak itu adanya pengembangan seperti tanaman karet yang saat ini sudah hampir tidak tersentuh lagi oleh masyarakat dikarenakan karena harga karet itu sangat minim sekali. Jadi dari segi itu kayaknya masyarakat lebih cenderung ke hal-hal yang sifatnya instan. Sepertinya memang ada banyak kekurangan juga untuk masyarakat, terutama dengan perbaikan infrastruktur tadi. Jadi masyarakat saat ini menginginkan Desa Tumbang Manggu itu infrastrukturnya dikelola betul-betul setiap tahun. Kemudian saat ini juga sebenarnya Tumbang Manggu ini dia adalah akses pintu, artinya segitiga emas, yang boleh dikatakan ada beberapa kecamatan yang ada di atas, Kecamatan Marikit, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Ketingan Hulu, dan Kecamatan Bukit Raya. Itu aksesnya melalui Tumbang Manggu. Jadi saran kami untuk pemerintah Desa Tumbang Manggu, kalau boleh untuk dana-dana desa tahun ke depan, kita fokuskan untuk jalan, artinya perbaikan jalan. Setelah keluar dari bangku kuliah, ayo kita kembangkan Desa Tumbang Manggu. Artinya menggunakan ilmu yang sudah yang didapat di bangku kuliah, ya kita kembali ke Tumbang Manggu, artinya kita kembangkan ke Tumbang Manggu. Nah, saya melihat Tumbang Manggu ini banyak sarjana, namun hanya saat ini sarjana tersebut mereka hanya bekerja dalam bentuk hanya bekerja, jadi tidak bisa mengembangkan ilmu yang sudah ada di bangku kuliahnya. Nah, jadi sumber daya alam ini seperti wisata ya, Tumbang Manggu ini kan banyak sebenarnya. Seperti itu ada Bukit Bala itu, Bukit Bala itu bukan wisata alam itu, wisata alam ya, wisata alam bukit kan, dan di situ ada sumber air di puncaknya sana. Ada sumber air. Ada. Jadi kalau memang betul-betul bisa dikelola itu, di samping untuk wisata juga kita kelola airnya, bisa mengalirkan air ke Desa Tumbang Manggu ini terpenuhi sebenarnya. Itu untuk air bersih. Air bersih. Sumber daya manusianya karena Manggu ini kan sudah kombinasi suku-suku sebenarnya. Sumber manusianya itu kan sekarang kan banyak orang-orang putra asli Tumbang Manggu, ada yang jadi TNI, ada yang jadi Polri, ada yang jadi dokter ya. Nah, pemudanya, pelajarnya juga cerdas-cerdas ya. Ya tinggal bagaimana caranya ke hal-hal yang positif ya. Ya memang Tumbang Manggu ini kan kurang lebih 7.000 jiwa. 7.000 jiwa. Iya. 1.400 kepala keluarga ya. Itu 1.400, mungkin sekarang hampir 1.500 lebih kepala keluarga kakak. Nah, jadi begitu luas. Dari segi pembangunan ya, kalau memang mengandalkan dana desa itu, cakupannya terlalu luas. Ya, begitu banyak jalan-jalan itu tidak mampu dananya itu. Nah, itu kekurangan dari segi pembiayaan pemerintah ya. Kalau tanpa didukung dengan ada APBD, APBN, kalau cuma mengandalkan dana desa itu kurang. Nah, kelemahan terkait dengan masyarakatnya, saking banyaknya Tumbang Manggu ini kan penduduknya, kemudian dengan teknologi modern ya, ya mungkin itu konsekuensinya konsekuensinya karena begitu bebasnya anak-anak pelajar bisa main HP, mengetahui dunia luar, akhirnya dia terlena dengan teknologi itu ya, sehingga yang hal positif pun dia tidak tahu. Yang misalnya
terjun. Itu dua itu ya yang saya tahu ya. Untuk wisata alam, wisata sebenarnya ada ya, tapi kalau ada musimnya itu Riau semuanya jadi saya itu bagus ya, Riau itu bagus. Cuma itu kalau musim kemarau kelihatan ya, musim hujannya airnya dalam kelihatan. Kalau untuk perbandingan, kalau saya rasa pertama potensi mangrove yang perlu, kalau menurut saya ini yang perlu dikembangkan fasilitas atau sarana olahraga pertama untuk pemuda-pemudi ya, intinya paling enggak hal-hal yang sifatnya negatif bisa hilang. Kekurangan terutama kalau untuk desa Tumangmangu artinya untuk kemajuan ya. Iya, untuk kemajuan. Ini sampai saat ini yang belum terrealisasi listrik visual 24 jam dalam pembangunannya. Artinya seandainya listriknya sudah 24 jam, saya rasa usaha masyarakat terutama di desa Tumangmangu, saya rasa seiring waktu mungkin berkembang pesat ya. Contoh sederhana, fotokopi di Tumangmangu ini kenapa tidak ada? Karena listriknya belum 24 jam. Karena untuk biaya fotokopi artinya tidak seimbang ya, kalau memakai mesin sendiri saya rasa biaya operasionalnya tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Kalau dari potensi kekayaan alam ya memang Tumangmangu ini kan ya tempatnya HPH kan. Karena HPH namanya HPH kan berarti usaha kayu itu paling pertama, dan kebetulan juga masyarakat Tumangmangu ini kan banyak industri. Kalau tidak salah industri yang di sekitar Tumangmangu ini ada 12. Nah, itu supply dari perusahaan, itu dari sumber alamnya. Terus sumber alam yang lainnya kalau tambang kan masih ilegal, tidak ada yang resmi. Hanya sedot-sedot emas. Nah, juga dari segi perkebunan. Nah, yang segi perkebunan ini yang masyarakat sekarang masih kesulitan, terutama kalau di daerah Tumangmangu ini kan banyak orang nyimpan rotan, karet, itu harganya nggak sesuai. Tapi sekarang sudah mulai dimanfaatkan karena harganya sudah mulai ada peningkatan. Bangunan desa yang kurang itu yang pasti itu kalau dari segi jalannya Tumangmangu kan belum diaspal. Coba lihat di desa-desa hilir tuh banyak yang kampung sudah diaspal, kita nggak tahu apa masalahnya, tapi yang pasti Tumangmangu belum diaspal. Ya, habis itu sarana pendidikannya kayaknya kalau untuk SD itu kurang. Minimal 1 SD lagi. Juga SMP-nya sudah ada 2, tapi ya mudah-mudahan ini sudah cukup. Tapi kalau di Garin Terantang kan padat sekali itu. Potensi alam yang ada masih luar biasa, kayu ya, terus dari hasil yang lain itu juga ada mungkin perkebunan seperti karet, kan itu kebun warga. Jadi kalau potensi untuk wisata yang bisa dikembangkan, itu salah satunya itu air terjun yang ada di kilometer 27 itu Temanggung air ya Temanggung Tuyang, terus ada Batu Karaku, terus juga di sebelah timur Temanggung itu ada air terjun tapi jauh lebih jauh lagi. SDM-nya tinggi ya, karena dia bisa dikatakan ya pendidikannya itu di atas rata-rata desa yang lain. Jadi tingkat kesadaran warga untuk menuntut ilmu ya, pendidikannya baik, sehingga sekolah bukan hanya di Pulau Kalimantan saja sampai ke Pulau Jawa. Jadi itulah yang membedakan, kadang-kadang kita dibandingkan dari daerah lain, SDM Tumangmangu cukup maju. Desa Tumangmangu sebenarnya punya kekayaan alam yang luar biasa, tetapi mungkin karena jarak jauh dari kabupaten dan provinsi sehingga kurang mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah pusat provinsi, terutama di infrastruktur jalan
Sampai saat ini Desa Tumangmanggu masih jalan tanah, sehingga kalau kemarau itu berdebu, kalau musim hujan itu berlumpur. Itulah salah satu kekurangan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Tumangmanggu saat ini. Mungkin kalau dilihat itu sekitar 60% itu mungkin pendatang 20% karena asli. Nah, jadi kita hidup membaur dengan orang lain, jadi harus bisa. Berarti masih satu kalau pimpinannya masih putra daerah. Ya. Kalau boleh saya katakan Tumangmanggu itu adalah Nusantaranya Senaman Mentike. Nusantaranya Senaman Mentike. Untuk perkebunan kita masih melihat banyak potensi-potensi, cuman penggarapannya yang belum maksimal, yaitu kebun-kebun karet. Kebun-kebun karet kalau dulu orang Tumangmanggu itu banyak berkebun rotan dan karet, membuat semacam terbosan dan istilahnya untuk income desa juga. Karena dulu kan riam pelang atau leka pelang itu kan semacam riam, jadi itu bisa dibuat sebagai objek wisata. Artinya objek wisata sekaligus situs sejarahnya Tumangmanggu bisa dibuat seperti itu. Di dalam sejarah Ketingan itu anggota DPRD Kabupaten Ketingan dari masa ke masa Tumangmanggu sudah menyumbang 4 orang. Meriam manusianya itu sudah cukup bagus. Semenjak pemekaran sebagai kabupaten, kita tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Tetap ada orang Tumangmanggu yang duduk di parlemen kabupaten. Untuk usahanya terkhusus kaum milenial, kita melihat banyak potensi yang belum tergarap. Dan hari ini mungkin kafe kreatif saat ini itu jalan desa khususnya karena di Tumangmanggu itu banyak dilalui oleh orang dari mana-mana, truk-truk juga banyak, jadi jalan kita cepat rusak. Dalam hal ini penanganan perbaikan jalan itu juga kurang maksimal. Saya mengatakan kurang maksimal, bukannya tidak ada tapi kurang maksimal. Ini bahwa kita mengikuti lapangan, kalau memang satu perbaikan, ya perbaikan. Banyak sektor yang bisa dikembangkan. Sektor budaya bisa dikembangkan. Kita di sini punya yang namanya Betang Bintang Tatendu yang bisa memajukan budaya, dan sampai sekarang peninggalannya masih ada. Bangunannya juga masih sangat bagus, sangat luas. Jadi kalau misalkan untuk budaya kita di sini ada. Untuk sekarang pemanfaatan alamnya paling besar adalah dari industri kayu, tentu saja. Tidak hanya kayu, banyak juga. Kalau karet dari perusahaan juga, kalau termasuk juga masyarakat yang ujung-ujungnya juga akan dikumpulkan oleh perusahaan. Kemudian terakhir rotan. Kalau rotan sekarang sudah mulai jarang ya, sudah mulai ditinggalkan, tetapi masih ada sedikit-sedikit untuk itu. Jadi kalau untuk alam ya kita masih bersyukur di Tumangmanggu masih ada potensi alam ya. Harapannya kita termasuk sekarang sudah banyak masuk sawit ya. Harapannya kita kalau saya secara pribadi ya jangan terlalu banyak lah, karena memang sawit ini kan untuk menanam sawit harus digali sampai sampai tanahnya, sampai akar-akarnya. Jadi kalau sawit sudah cukuplah sampai sekarang gitu. Punya Karang Taruna, tapi biasanya aktifnya hanya ketika bulan Agustus. Harapan kita juga nanti mudah-mudahan Karang Taruna bisa memicu lagi semangat muda-mudi dalam hal bidang olahraga gitu. Banyak kebutuhan yang bukan harus dipenuhi, harus tercapai seperti di zaman sekarang. Karena kalau kita tertinggal masalah informasi, kita juga tertinggal masalah inovasi nantinya. Semakin cepat informasi datang ke kita, terutama informasi yang baik, yang berguna, ya semakin cepat juga kita menciptakan inovasi. Ya kalau untuk pemerintahan, saya rasa kita hanya tinggal meningkatkan komunikasi, karena kita di sini itu banyak hal yang bisa kita ajak kerjasama sebenarnya. Artinya supaya desa itu juga tidak berjalan sendiri, ya kita juga harus mengadakan kerjasama, karena di sini
Kita tahu sendiri ada perusahaan satu besar, banyak juga industri-industri kecil yang ada sekelilingnya. Kita ajak bersama untuk sama-sama membangun. Luar biasa potensi dan keadaan Desa Tumbang Manggu. Dari perbincangan tadi, mungkin jika saya boleh beri masukan, yaitu menjadikan Desa Tumbang Manggu menjadi desa wisata. Terima kasih telah menonton.